warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Salsabila Yunita dari Pendidikan Bahasa Arab kelas B dengan NIM 20200111907. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Selanjutnya, bimbingan konseling memiliki banyak manfaat dalam pendidikan. Yang pertama, dengan bimbingan konseling akan membuat diri Anda lebih baik, nyaman, dan tenang karena bimbingan konseling bisa membantu Anda untuk menerima sisi yang ada dalam diri Anda. Yang kedua, bimbingan konseling membantu Anda agar bisa menerima diri sendiri dan orang lain sehingga hubungan dengan orang lain lebih efektif. Yang ketiga, bimbingan konseling juga membantu mengurangi tingkat depresi dan stres yang dialami karena sebuah masalah yang belum terselesaikan. Selanjutnya, tahapan dalam proses bimbingan konseling. Secara umum, proses konseling memiliki 4 tahap menurut Bremer, Abrego, dan Sostrom 1993 dalam Lasmana 2006. Tahap-tahap dalam proses konseling sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun hubungan. Tujuan dari membangun hubungan dalam tahap pertama ini adalah agar klien dapat menjelaskan masalahnya, keprihatinan yang dimilikinya, kesusahannya, serta alasannya datang pada konselor. Yang kedua, identifikasi dalam penilaian masalah. Dalam tahap ini, konselor mendiskusikan dengan klien apa yang mereka ingin dapatkan dari proses konseling ini, terutama bila pengungkapan klien tentang masalahnya dilakukan secara samar-samar. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis. Dalam tahap ini, konselor mencari strategis dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Konselor dalam tahap ini memikirkan alternatif, melakukan evaluasi dan kemungkinan konsekuensi dari berbagai alternatif rencana tindakan. Yang keempat, evaluasi dan terminasi. Dalam tahap ini, konselor bersama klien mengevaluasi terhadap hasil konseling yang telah dilakukan. Indikatornya adalah sampai sejauh mana sasaran tercapai, apakah proses konseling membantu klien atau tidak. Tahap ini ditutup dengan terminasi. Dalam terminasi, konselor bersama klien menyimpulkan semua kegiatan yang sudah dilakukan dalam proses konseling. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam pelaksanaan program bimbingan konseling. Peran kepala sekolah itu sendiri sebagai supervisor, di mana kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian, dan perbaikan atau peningkatan. Ia membantu mengembangkan kebijaksanaan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolahnya. Sedangkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran memiliki peranan sebagai informatori, yaitu berkaitan dengan tugasnya membantu guru pembimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa pada umumnya. Sedangkan peran wali kelas berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling untuk memberikan keterangan apa adanya tentang peserta didik yang bermasalah. Dan peranan guru BK itu sendiri memberikan motivasi untuk mendinamiskan potensi yang dimiliki siswa yang dapat berkembang sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Selanjutnya, pengertian bimbingan pribadi. Menurut Winkel dan Sri Harstuti tahun 2006,
ulang. Bimbingan pribadi berarti bimbingan dalam memahami keadaan batinnya sendiri dan mengatasi berbagai pergumulan dalam batinnya sendiri. Menurut Samsu Yusuf, bimbingan pribadi sosial adalah sebagai suatu upaya membantu individu dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan keadaan psikologis dan sosial klien sehingga individu memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasukinya. Bimbingan akademik adalah bimbingan yang diberikan oleh pembimbing akademik kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya untuk memilih mata kuliah yang tepat dan sesuai dengan kemampuan minat dan tujuan pendidikannya. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi kepada siswa yaitu seperti masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Yang kedua, masalah keluarga dan rumah tangga. Yang ketiga, masalah psikologis. Yang keempat, masalah sosial. Yang kelima, masalah kesulitan dalam belajar, dan masih banyak lagi masalah lainnya. Selanjutnya, macam-macam teknik dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada melayani atau attending. Terkub 1983 menyatakan bahwa melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara total kepada klien. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah. Yang kedua, empati. Empati sangat erat kaitannya dengan attending. Empati dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Yang ketiga, refleksi merupakan upaya konselor untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaannya, pikiran, dan pengalaman klien itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.